Selamat sore Ibu-Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rose Karisma Septiani, biasanya dipanggil Mbak Rose. Kami dari Polbangtan di sini mendapatkan amanah tugas untuk melakukan sosialisasi penyuluhan mengenai penggunaan benih bersertifikat. Mohon izin untuk berkenan 10 orang untuk mengisi kuesioner, nanti saya berikan pamfletnya juga. Oke. Ya, sekalian Sambil berjalan Ibu untuk menghemat waktu. Jadi benih bersertifikat itu untuk biasanya dijual di toko-toko itu seperti ini. Oke, jadi ada di belakang kemasannya niki enten yang label berwarna, biasanya untuk petani berwarna biru. Jadi tinggal menanam. Sebelumnya saya mohon izin bertanya. Di sini dari ibu-ibu itu apakah menanam di rumah atau boten? menanam. Kegiatan menanam niku mau tanya, ibu-ibu itu menggunakan benih beli dari toko atau ngambil dari tanaman yang sebelumnya, ibu? Sebelumnya campur lombok terong kacang panjang kemari. Untuk ibu-ibu yang menggunakan biji dari tanaman sebelumnya itu apakah terdapat kendala atau baik-baik saja? Keriting. Tapi ya ada yang banyak dengan YouTube ya, yang bisa menggunakan benih bersertifikat. Jadi sebelumnya apakah ibu-ibu mengetahui benih yang bersertifikat atau belum? Benih yang bersertifikat itu biasanya ditandai dengan adanya label. Peng Shopee, ibu-ibu pernah tumbas benih Peng Shopee atau belum? Biasanya niku ini Bu. Jadi kalau misalnya ibu rumah tangga itu biasanya menanam dalam skala kecil ya. Nah itu di Shopee biasanya menyediakan menjual benihnya itu yang 1000-an gitu. Akan tetapi kalau misalnya benih 1000-an, tetapi di toko tersebut masih mencantumkan di kemasannya walaupun berupa stiker kecil, enten apa namanya yang SK, biasanya SK itu untuk pendaftaran benihnya. Hasil uji lab dari benih tersebut. Jadi kalau misal benih yang tidak bersertifikat, niku kita tidak tahu apakah benih tersebut daya tumbuhnya bagus atau tidak. Bisa jadi memang tetap tumbuh, akan tetapi niku kan boten melewati fase sertasi Bu. Jadi beberapa ada yang mungkin yang kences atau tidak ada isinya, niku ikut terbawa dan tertanam. Untuk lebih baiknya mungkin apabila ingin meningkatkan hasil pertanian, itu kalau dari kami memiliki 4P. Jadi kita bisa menerapkan tips 4P ini. Yang pertama, kita melihat produknya. Produk itu bisa dilihat dari kemasannya, apakah dari yang tadi, apakah kemasan itu memiliki label ini nopo boten. Terus nanti bisa mengakibatkan kadar air benihnya itu meningkat. Kadar air benihnya meningkat itu bisa menimbulkan jamur pada benihnya, sehingga ditakutkan nanti benihnya kurang optimal dalam penanaman. Ada pemilihan varietas. Di tanaman itu biasanya dibagi, ada yang varietasnya khusus dataran tinggi, ada yang khusus dataran rendah, ada juga yang bisa di kedua dataran tersebut. Untuk di daerah tahunan biasanya disarankan memilih varietas yang dataran rendah. Tips terakhir itu bisa
memilih toko pertanian yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya beli di online, nggih bisa memilih toko pertanian biasanya enten centangnya nih Bu teng toko Shopee-nya. Kalau misalnya benih seribuan, bintangnya banyak. nggih saged, tapi harus hati-hati karena takutnya nanti kalau misalnya memakai benih yang tidak bersertifikat itu nanti ada penyakit yang kita tidak ketahui, enten daya berkecambahnya yang tidak bagus, ada yang kalau misalnya kempes ikut terbawa. Jadi untuk memudahkan kita menghasilkan hasil panen yang lebih optimal. Itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Di sini sekali lagi saya masih belajar. Apabila dari ibu-ibu ada pertanyaan atau ada masukan, ya monggo silakan disampaikan. Mbak nek misale wit lombok nih kok godhongnya do kriting iki piye, Mbak? Itu berwarna kuning nopo keriting mawon? Hijau tapi keriting. Hijau tapi kriting. Dia niku biasanya bisa disebabkan oleh cuaca, bisa disebabkan oleh hama. Kalau misalnya dilihat di bawah daunnya ada Putih-putih. putih, itu biasanya terkena kutu daun, bisa terkena kecapuk nggih. Obatnya apa, Mbak? Obatnya apa ulangnya? Saya lihat-lihat nggak ada kupu-kupunya. Kenapa bisa jadi begitu? Terbang. Saya kepek itu ngambil nonton. Telure raket. Kenapa seperti itu? nggih. Mohon izin Bu sebelumnya, apakah di sekitar itu ada tanaman yang ada putih-putihnya juga atau cuma daun jeruk saja? Bisa sudah sepuh sudah tua. Kalau misalnya bisa juga tertular. Jadi ada yang namanya vektor. Karena dia itu di sekitarnya dia itu hanya pohon anggrek sama pohon nanas. Memang nggak dicampur dengan pohon-pohon di luar yang lain. Memang sudah terlalu tua itu ya. Saya nyuwun pirsa malih mboten. Mbak, kan untuk tanaman hias seperti buah itu kan juga ada sertifikatnya nggak? Oh, kalau khusus tanaman hias itu tidak wajib bersertifikat. Oh gitu. Soalnya tadi pernah saya beli di daerah mana ya Bu? Aduh saya lupa. Itu tuh kayak biji-biji itu bagus kata dari sana ya. Cuma kok saya dengar itu kok nggak pernah tukul apanya. Nggak pernah tumbuh. Atau emang karena jenisnya itu tuh emang jenis atau harus bersertifikat biar bisa bagus atau gimana? Kalau sependek pengetahuan saya itu kalau misal tanaman hias itu tidak wajib bersertifikat, tetapi juga harus diperhatikan media tanamnya. Tanaman hiasnya itu Apa ya Bu, kayak kembang apa ya? Habis ke Semarang nih, Ran. Iya, lupa saya namanya. Iya, itu bisa media tanamnya bisa disesuaikan. Mungkin kalau saya searching di Google buat nanya-nanya, terus nutrisi tanamannya, terus dilihat juga apakah tanaman itu yang tahan air atau yang hidupnya bisa bertahan di Harus di dataran tinggi atau dataran. Biasanya setahu saya biasanya dipakai 2-3 kali Bu. Kalau misalnya mau dipakai lagi, itu bisa ditambahkan dengan kapur dolomit. Nah dilihat itu sebaiknya yang benih belian atau yang tukulan gitu Mbak. Kalau buat benih yang gede Bu, mau yang gede dan seragam itu menggunakan benih yang bersertifikat. Karena kalau yang bersertifikat itu pasti biasanya F1 itu sudah seragam. Jadi kalau misalnya tingginya segini sama semua. Kalau yang tukulan itu nanti ada yang tinggi, ada yang pendek. Gitu. Makasih Mbak. Gitu. Tak belajar menanam. Sertifikat ning mung sithik-sithik dadi sing wis diganti wadahe ya nggak tahu itu kadaluarsa atau belum karena sudah dipakai sedikit kecil-kecil itu. Kalau satu wadah mungkin agak mahal dan satu macam kita beli yang kecil-kecil 3.000-an jadi bisa banyak macam. Ada cabai, ada pokcai, ada dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan sing dodol juga ngerti ya. Oh iki masih tidak kadaluarsa sehingga mungkin itu saya baru nanam, saya baru membibitkan sedikit. Mudah-mudahan nanti
jadi. Ibu-ibu ini tadi bagus sekali ya dari Mbak Rose, ingin menanam pakailah yang bersertifikat. Seperti halnya kalau menanam padi ya, mungkin hasilnya yang bersertifikat dengan yang gur diceploknya mungkin beda. Karena bersertifikat mungkin ya saya nandur tomat, pengen tak ceploknya Mbak, jadi tomat bosok tak ceploknya terus tak pindah-pindah, ternyata tomatnya hasilnya sudah yang gede, ada yang kecil, udah tiba, enggak gitu. Tapi yang penting ada hijau-hijaunya. Untuk yang membedakan benih bersertifikat dengan yang non sertifikat, apakah sudah mengetahui? Tidak. Label itu tapi ya Mbak ya. Nggih, yang paling mudah dilihat niku dari label kemasannya. Nggih. Biru titik ini bunder niku. Biru yang titik niki. Oh ya yang bunder ini. Nggih. Biasanya kalau di padi itu berupa kartu. Namun kalau misalnya benih horti niku biasanya bulat. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.